Andara Sofiana. Di sebelah saya Puja Solihati, saya Asmawarni, saya Wanda Lestari. Di sini kami akan mempresentasikan tugas manajemen keuangan syariah dengan dosen pengampu Bapak Maulana Hamzah. Materinya yaitu menganalisis pembiayaan Bank Syariah Indonesia tahun 2020 dan sampai 2022. Baiklah, untuk materi pertama akan dibacakan oleh rekan saya Wanda Lestari. Silakan. Saya Wanda Lestari akan sedikit menjelaskan tentang sejarah Bank Syariah Indonesia. Industri perbankan di Indonesia mencatat sejarah baru dengan hadirnya PT Bank Syariah Indonesia atau bisa disebut dengan BSI. Yang secara resmi lahir pada tanggal 1 Februari 2021 atau 19 Jumadil Akhir 1442 Hijriah. Presiden Joko Widodo secara resmi langsung meresmikan Bank Syariah Indonesia tersebut di Istana Negara. BSI merupakan bank hasil margen antara PT Bank BRI Syariah, PT Bank Syariah Mandiri atau PT Bank BNI Syariah. Otoritas Jasa Keuangan atau disebut dengan OJK secara resmi mengeluarkan izin margen 3 usaha Bank Syariah tersebut pada 27 Januari 2021 melalui surat nomor SR 3/PB.1/2021. Selanjutnya, pada 1 Februari 2021, Presiden Jokowi meresmikan kehadiran BSI. Komposisi pemegang saham BSI adalah PT Mandiri Tbk 50,83%, PT Bank Negara Indonesia Tbk 24,85%, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk 17,25%. Sisanya adalah pemegang saham yang masing-masing di bawah 5%. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Mawar. Baiklah, saya Asmawarni akan melanjutkan materi dari Saudari Wanda. Penggabungan ini menyatukan kelebihan dari ketiga bank syariah tersebut, sehingga menghadirkan layanan yang lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang baik. Didukung sinergi dengan perusahaan serta komitmen pemerintahan melalui Kementerian BUMN. BSI didorong untuk dapat bersaing di tingkat global. BSI merupakan ikhtiar atas lahirnya Bank Syariah Kebanggaan Umat yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan BSI juga menjadikan cermin wajah perbankan syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam. Potensi BSI untuk terus berkembang dan menjadi bagian dari kelompok bank syariah terkemuka di tingkat global sangat terbuka. Selain kinerja yang tumbuh positif, dukungan iklim bahwa pemerintah Indonesia memiliki misi lahirnya ekosistem industri halal dan memiliki bank syariah nasional yang besar serta kuat. Fakta bahwa Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia ikut membuka peluang. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Puja. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan materi dari Mawar. Dalam konteks inilah kehadiran BSI menjadi sangat penting, bukan hanya memainkan peran penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal, tetapi juga sebuah ikhtiar mewujudkan harapan negeri. Bisa lihat di bawah ini tabel data pembiayaan Bank Syariah Indonesia. Jenis pembiayaan BSI itu ada 5, yaitu yang pertama mudharabah. Pada tahun 2020 sebesar 8 miliar 57 juta, dan pada tahun 2021 pembiayaan mudharabah mengalami kenaikan sebesar 1 triliun 42 miliar 545 juta. Pada tahun 2022 pembiayaan mudharabah BSI mengalami penurunan. Jadi nilainya sekarang 587 miliar 40 juta. Selanjutnya jenis pembiayaan musyarakah. Pada tahun 2020
Selanjutnya pembiayaan musyarakah pada tahun 2020 minus 3.547.666 juta, dan pada tahun 2021 itu mengalami penurunan sebanyak minus 4.205.903 juta. Pada tahun 2022 lagi-lagi mengalami penurunan sebesar minus 13.036.075 juta. Berikutnya adalah pembiayaan murabahah. Pada tahun 2020 mengalami minus 1.352.830 juta. Pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar minus 11.841.470 juta. Dan pada tahun 2022 lagi-lagi mengalami penurunan sebesar minus 23.187.796 juta. Berikutnya adalah jenis pembiayaan istisna. Pada tahun 2020 itu sebesar 684 juta. Pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 278 juta. Pada tahun 2022 mengalami penurunan lagi sebesar 227 juta. Berikutnya jenis pembiayaan KOR. Pada tahun 2020 sebesar 84.295 juta, dan pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar minus 138.376 juta. Dan pada tahun 2022 mengalami penurunan lagi sebesar minus 282.378 juta. Bagi yang ingin melihat grafiknya bisa lihat di bawah. Nah, itulah hasil dari analisis pembiayaan Bank Syariah Indonesia tahun 2020 sampai 2022. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum